Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut ajaran gereja, iman, harapan, dan kasih itu merupakan kesatuan. Kalau tidak ada iman, sebetulnya tidak bisa mencintai. Dan iman tanpa cinta kasih itu berarti iman yang tanpa perbuatan, yang artinya mati. Dan memang ketika kita mencintai dan beriman, kita mempunyai pengharapan. Ketiga hal yang disebut dengan keutamaan teologal. Dan di dalam surat Rasul Paulus dikatakan bahwa kita dipuji oleh Tuhan karena kita bisa mencintai yang tidak kelihatan. Nah, menurut saya ini penting sekali. Mencintai yang tidak kelihatan. Akhirnya kita diminta untuk belajar mencintai yang tidak kelihatan. Mengapa? Karena mencintai itu sebetulnya adalah mempercayai. Dan mempercayai itu ujung-ujungnya mencintai yang tidak kelihatan itu. Kalau kita saling mencintai dengan dasar mencintai yang tidak kelihatan, kita akan sampai pada pemurnian cinta itu sendiri. Karena sebetulnya kita sendiri bukan yang kelihatan ini. Ini adalah ungkapan, ini adalah ekspresi dari diri kita sejati yang shapeless, yang limitless. Karena itu kalau mencintai seseorang, jangan mencintai fisiknya. Karena fisik seseorang itu berubah. Sementara cinta itu tidak berubah. Dan kita belajar mencintai seseorang secara fisik. Dengan tujuan supaya bisa mencintai yang bukan fisikal. Kalau hanya mencintai secara fisik juga, suatu ketika juga akan berpisah. Dan kalau kita mencintai sesama, sebetulnya supaya kita bisa mencintai yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan sendiri. Dalam surat Rasul Yohanes dikatakan, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, kalau kita tidak bisa mencintai saudara-saudari kita yang kelihatan. Maka mencintai saudara-saudari kita yang kelihatan adalah sebuah latihan untuk melampaui apa yang kelihatan itu. Karena saudara-saudari kita juga bukan yang kelihatan. Dia adalah yang kelihatan plus yang tidak kelihatan. Bahkan mencintai adalah sebuah tindakan yang non-fisikal pada umumnya. Yaitu mendengarkan, memahami, menerima, menghargai, mengabdi, semua non-fisikal. Memang cinta juga perlu ekspresi fisik, tetapi itu ekspresi. Ekspresi yang lain masih banyak, tetapi intinya mencintai yang tak kelihatan. Dan di situ ada iman. Percaya. Mencintai tanpa mempercayai itu tidak masuk akal. I love you, karena itu I trust you. Di situ kita belajar mencintai dengan dasar iman. Dan kemudian kita bisa mengerti bahwa mencintai Tuhan adalah kesempurnaan dari cinta itu sendiri. Karena Tuhan tidak kelihatan. Karena itu Rasul memuji umat yang bisa percaya kepada Tuhan dan mencintai Tuhan meskipun mereka belum pernah melihatnya. Itu adalah kesempurnaan cinta. Maka pada dasarnya cinta adalah sebuah tindakan. Dan tindakan itu pertama-tama adalah tindakan yang non-fisikal. Menghargai, memahami, mendengarkan, membesarkan hati, menerima, memuji, semuanya non-fisikal. Karena memang cinta itu sebetulnya tidak kelihatan. Kalau toh cinta harus kelihatan, itu adalah ungkapan cinta.
Tetapi dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa kita hanya mencintai yang kelihatan saja. Karena kemudian cinta yang tanpa iman, tanpa kepercayaan, menjadi tidak masuk akal dan tidak mungkin dilaksanakan. Kita secara fisik tidak bisa bersama-sama terus. Bahkan bersama pun, kita tetap harus mempercayakan diri kita, mempercayakan cinta kita. Maka mencintai adalah sebuah tindakan rohani. Dan justru di situ, antara cinta dan iman dan harapan, seperti tali temali yang berkelindan, tidak terpisahkan. Kalau mencintai pasti ada iman, ada trust. Dan kalau mempercayai, pasti terungkap dalam kasih, dalam tindakan. Dan di situ ada pengharapan. Karena pada dasarnya mencintai adalah sebuah pemberian diri yang ujung-ujungnya adalah kesatuan, menjadi satu. Dan menjadi satu hanya mungkin non-fisikal. Selama masih fisikal, masih ada batas, masih ada jarak, yaitu saya secara fisik dan dia secara fisik. Karena itu Allah adalah roh, limitless. Dia bangkit, dikatakan mempunyai badan yang sempurna, menyempurnakan apa yang tidak sempurna. Tetapi intinya, menyempurnakan iman kita dengan cinta, dan menyempurnakan cinta kita dengan iman. Karena itu kita mesti belajar mencintai yang kelihatan, dan kemudian beyond, mencintai yang tak kelihatan. Pribadi yang kelihatan, tetapi pribadi yang sekaligus juga lebih dari yang sekedar kita lihat. Ada perasaannya, ada hatinya, ada rohnya, ada spiritualitasnya. Yang harus kita terima, kita mengerti, kita rangkul, kita cintai. Disitulah kemudian kita memperoleh kesempurnaan cinta. Cinta adalah sebuah tindakan, wujud dari komitmen, memilih untuk menjadikan diri kita bagian hidupnya. Dan kemudian kita menjadi satu dengannya. Latihan itu ada di dalam kasih kepada sesama. Dan karena itu kemudian ketika mencintai bahkan pribadi yang ada di depan kita yang tidak kelihatan secara fisik, tapi lebih dari itu, maka kemudian ketika memang kita harus terpisah, kita tidak merasa hancur atau merasa kesepian, karena kita tetap terkoneksi, connected as before. Karena kita mencintai bukan hanya yang kelihatan, yang fisikal, tetapi yang melebihi itu semua. Dan jemaat dipuji oleh Rasul karena mereka mencintai Tuhan yang belum pernah dilihat. Dan cinta kepada Tuhan yang belum pernah dilihat itu berarti cinta karena dasar iman, yang memang kemudian diwujudkan kepada cinta kepada sesamanya. Maka mari kita belajar mencintai. Mencintai yang kelihatan, yang fisikal, sekaligus yang beyond fisikal, yang tak kelihatan. Supaya kemudian kita bisa mencintai Tuhan, dan ujung-ujungnya adalah kesatuan. Maka tujuan cinta adalah kesatuan. Kalau di dalam perkawinan dikatakan bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Tentu bukan secara fisik. Fisik adalah ungkapan. Tetapi jauh lebih dari itu adalah kesatuan roh, kesatuan self, true self, dan kesatuan cinta yang berdasarkan iman. Dari situ kemudian kita bisa belajar mencintai Tuhan yang tidak kelihatan. Karena itu, saudara-saudari terkasih, pertanyaannya adalah, apakah Anda bisa mencintai yang tak kelihatan? Anda bisa mencintai yang tak kelihatan kalau Anda bisa mencintai yang kelihatan. Karena mencintai yang tak kelihatan harus berdasarkan iman. Iman menyempurnakan cinta, dan cinta menyempurnakan iman. Tetapi yang terutama, Anda begitu dicintai oleh Tuhan, Dia yang tak kelihatan mencintai kita sepenuhnya. Kita selalu ada di dalam dirinya, ada di dalam hatinya. Karena itu, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.